Nah, rata-rata orang yang belum punya keturunan 90% itu gangguan gaib. Kenapa? Karena Allah menempatkan rahim itu fi qararin makin, di satu tempat yang kokoh. Kok ada rahim yang gampang keguguran, tipis, atau penebalan rahim dan lain sebagainya? Itu jelas keluar fitrah. Kemarin ada yang ikut program promil dari Gresik, saya katakan A, pulang 3 hari, bukan 3 hari Pak, berapa? Baru 2 minggu ini sudah dinyatakan positif. Info selanjutnya di sini itu belum saya umumkan, ada program promil ala PPUHI. Jadi bukan ala JRA, ala PPUHI yang langsung saya tangani. Jadi yang tangani bukan orang lain. Program promil, program hamil. Berbeda dengan yang lain. Biasanya ini program promil, tapi endingnya jualan madu, kan begitu. Di kita enggak, tapi betul-betul memang membantu para sahabat semua yang memang belum dikaruniai keturunan. Adapun syarat-syaratnya, ini program promil bukan JRA, program promil PPUHI, tapi yang langsung saya tangani. Pertama, yaitu pasutri harus praktisi JRA, baik yang suami maupun yang istri. Yang kedua, harus sudah menjalankan SOP sihir. Jadi tidak boleh SOP sihir dan SP gangguan gaib. Karena rata-rata orang yang belum punya keturunan 90% itu gangguan gaib. Kenapa? Karena Allah menempatkan rahim itu fi qararin makin, di satu tempat yang kokoh. Kok ada rahim yang gampang keguguran, tipis, atau penebalan rahim dan lain sebagainya? Itu jelas keluar fitrah. Dan biasanya sesuatu yang keluar fitrah itu terbuka portalnya itu karena faktor gangguan metafisik atau gangguan gaib. Sampai cek silahkan. Makanya ada istilah sihir iskotul hamil dan seterusnya. Itu hanya istilah. Sebagaimana kata Nabi bahwa di rahim itu ada memang gangguan gaib. Sebagaimana kata Nabi, inna hadhihi rugdatum min raqadati syaitan. Pendarahan di wanita itu adalah karena ulah setan. Jadi kalau ada saya kalimat di rahim itu memungkinkan ada gangguan gaib, itu informasinya dari Nabi. Jadi bukan dari bukan dari saya sendiri, hanya sekedar klaim. Yang ketiga, bersedia menginap minimal sehari semalam. Terus batasannya kapan? Batasannya sudah saya katakan A, baru boleh kurang. Tapi A di rumah saya itu beda dengan A di Jogja. Karena A di Jogja itu sebenarnya A melas, A iba. Misalnya Pak Abdul Salam sudah tua kok B, kan nggak pantas, apalagi ketua PW. Jadi ketika dilihat orang saya katakan A, padahal B. Gitu. Jadi A-nya di situ KW, bukan ori. Kalau di sini nanti ori. Sebagaimana saya katakan kemarin ada yang ikut program promil dari Gresik, saya katakan A, pulang 3 hari, bukan 3 hari Pak, berapa? Baru 2 minggu ini sudah dinyatakan positif. A, itu A asli, udah A. Kata dan itu bidan, saya ulangi bidan, kata dokter sehat, 4 tahun nggak punya keturunan. Kata dokter, kata saya B. Terus saya katakan itu sudah A, boleh pulang. Sedang 2 minggu sudah positif. Saya kurang paham ini gimana dokter deteknya, tapi yang katanya memang dicek positif, ada embrio di janinnya. Wallahu a'lam. Itu jadi batasan pulangnya kapan? Tidak tahu. Ada yang sehari semalam, itu program nambah. Jadi tanyanya 1 pengen nambah 2.
Nambah adik. Nambah istri nggak ada di sini. Yang ada adalah nambah anak. Yang keempat, mentaati semua aturan yang kita anjurkan. Jadi seandainya kita kadang-kadang kan nggak selalu melulu terapi, kadang dia harus nyapu, kadang begini, ya harus makanin kelinci, ya seperti itu. Kemudian mempunyai tekad baik, yang tidak berkerudung, ya monggo berkerudung, walaupun ada kontroversi antara kerudung itu wajib dan tidaknya. Tapi minimal ada etikat baik, berbuat baik, ini yang penting. Yang nggak sholat ya harus sholat, ya kan? Yang pegane mulutnya rasa-rasan ya dihentikan dulu, bukan sementara, kalau bisa selamanya. Harus punya etikat baik. Dan yang keenam, bawa baju ganti dari rumah. Jangan minjem saya, kan kadang-kadang nggak pas, gitu kan? Kopiahnya kayak Pak Ali ini kan ukurannya nggak ada, gitu. Ukurannya 4 kita nggak ada. Tapi minjem saya kan nggak ada. Mengisi terus, selanjutnya mengikuti semua kegiatan pesantren. Jadi teng mriki enten wirid wajib kangge santri kali wirid wajib kangge pasutri. Jadi nanti ada wirid-wirid yang itu bila diwiridkan agak lama, setengah jam. Kalau di ini kan yang wajib di sini wiridnya pada subuh dzikir sakron, badal asar hizib bahar, sholat duha, qiyamul lail, dan waqiah setiap malam. Nah ini itibaan di qauli sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal waqiah lam tusibu lam yaftaqir, tidak akan fakir. Yang selanjutnya HP-nya di silent. Jadi nanti kalau ada informasi saja panjenengan itu setiap cat PC mayoritas ada Pak. Saya ulangi, setiap PC mayoritas ada, cek itu yang belum dapat keturunan itu. Coba perhatikan baik-baik. Kalau di swab mesti kena. Makanya saya katakan 90%, bukan 100%, 90% kalau dicek di dokter normal kok belum dapat keturunan, itu gangguan metafisik. Kalau gangguan metafisik, kamu Abdul Lawai tetap ketemunya trauma masa lalu, minimal ada 4. Broken home, yatim piatu, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual. Nah nanti kita akan terapi semuanya, ya terapi psikologinya, terapi semuanya. HP di silent mulai jam 6 sampai jam 21, terus usia 20 sampai 45. Jadi kayak Pak Abdul Salam kok pengen nambah apa istrinya bojo, nambah bojo. Istrinya 50 tahun kok promil, ya mohon maaf. Promilnya di Pak BW saja. Kalau ini tidak bisa. Itu sedikit informasi dan skala prioritas. Yang kita prioritaskan itu pertama adalah pengurus pusat. Jadi pengurus pusat yang apa namanya belum dapat keturunan, tapi alhamdulillah pengurus pusat semua sudah ada. Yang kedua tim LPG, karena mereka ini saya perintahi, sering perintahi. Kemarin saya perintah ke Lirboyo, jaga Lirboyo 6 hari. Saya perintahi ke sana tanpa saya umumkan Pak. Dan sekarang agak lebih ketat, jadi tidak saya seperti dulu pasien jadi tim LPG. Tim LPG bukannya dihapus, ya dihapus, tapi laskar pelacak gaib-gaibnya yang dihapus. Laskar pelacak gangguan. Dan mereka wajib berani kesantet, berani paling awal. Jam berapa tidur harus berani berangkat. Dan alhamdulillah banyak, yang terbanyak itu dari Yogyakarta. LPG-nya. Yang bermasalah maksud saya. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, itu informasi kedua.